Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alam Syah Hasibuan dari Universitas Terbuka Jambi dengan NIM 0525744945. Saya di sini akan membuat video tentang praktik studi kelayakan agribisnis berdasarkan analisis non finansial. Di sini saya mengambil usaha perkebunan pertanian. Saya di sini bersama dengan Bapak Rizky. Ya, Pak, di sini saya akan bertanya lah beberapa aspek-aspek lah, dari pertama itu aspek pasar, aspek teknis, aspek manajemen, aspek hukum, aspek sosial, sama aspek lingkungan, dan nanti ada pertanyaan penutup lah Pak, untuk Bapak ya Pak, tanpa perlu berlama-lama. Ini Pak, pertama saya bertanya aspek pasar ini Pak. Untuk hasil panen Pak kelapa sawit Bapak ini biasanya Bapak jual kemana Pak? Ke pengepul atau tengkulak. Ke pengepul atau tengkulak daerah sini Pak ya? Ya. Ini Pak, bagaimana tingkat permintaan TBS atau tandan buah segar selama Bapak berkecimpung lah di pertanian ini? Sangat banyak Pak untuk permintaan. Untuk permintaannya sangat banyak Pak ya. Ini Pak, apakah permintaan cenderung meningkat, tetap, atau menurun Pak setiap rotasinya Pak? Meningkat. Meningkat Pak setiap rotasinya ya Pak. Untuk perkembangan harga TBS dalam beberapa tahun terakhir ini bagaimana menurut Bapak Pak? Signifikan naik Pak, namun untuk beberapa minggu ini ada penurunan. Untuk beberapa tahun terakhir dia signifikan naik, ya. Cuman ada beberapa ini turun Pak ya, beberapa minggu kemarin turun Pak ya. Faktor apa saja Pak yang mempengaruhi harga jual TBS Pak? Faktor utamanya permintaan minyak sawit mentah atau CPO. Iya Pak. Ini Pak, lagi ke pangsa pasar Pak. Hasil panen selalu terserap pasar atau gimana Pak? Atau nunggu dulu apa langsung terserap pasar? Langsung terserap Pak ya. Untuk pembeli Pak, pembeli utama hasil panen Bapak ini siapa Pak? Biasanya pengepul atau tengkulak daerah desa tadi ya. Bisa. Menurut Bapak nih, bagaimana peluang pasar kelapa sawit untuk ke depannya Pak? Untuk peluangnya sangat meyakinkan ya Pak. Sangat meyakinkan Pak ya, untuk peluang ke depannya Pak ya. Ya. Strategi pemasaran Bapak ini, bagaimana cara menjual hasil panen Pak? Cara menjualnya melalui perantara ram atau pengepul Pak, pengepul lokal. Ini apakah menggunakan perantara atau langsung ke pabrik orang Bapak? Langsung perantara Pak, pakai tengkulak. Oh, pakai tengkulak tadi ya. Ini Pak, aspek teknis dari lokasi dan skala usaha. Di mana nih Pak lokasi kebun sawit Bapak ini Pak? Lokasinya di Kecamatan Lalan Pak. Kecamatan Lalan Pak ya, desa Musi Banyuasin, desa Karangagung Pak ya. Ya. Untuk luas lahan yang Bapak miliki nih Pak, yang Bapak usahakan berapa? Sekitar 40 hektar. 40 hektar Pak ya. Untuk jumlah pohon kelapa sawit yang Bapak miliki sekarang? Ada 5.400-an. 5.400-an pokok Pak ya. Ini proses budidaya kelapa sawit mulai dari penanaman hingga panen, bagaimana prosesnya Pak? Ini pembibitan, terus persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan rutin, dan kemudian panen. Berapa kali Bapak melakukan pemupukan dalam setahun Pak? Biasanya 2 kali. 2 kali dalam setahun Pak. Untuk ini pengendalian hama dan penyakit Bapak dilakukan bagaimana Pak caranya? Mengendalikan hama secara langsung dengan mencabut gulma, memetik hama atau telur, atau menggunakan perangkap hama. Untuk panen Pak, berapa kali panen Bapak lakukan dalam sebulan Pak? Kalau dalam sebulan biasanya 2 kali. 2 kali, berarti 15 hari sekali Bapak lakukan panen. Untuk teknologi nih Pak, alat dan mesin apa Pak yang Bapak gunakan dalam usaha Bapak ini Pak? Kalau untuk alat, paling alat panen Pak. Untuk teknologi kita belum ada Pak, teknologi terbaru modern. Palingan pakai inilah Pak ya, cap lah. Ya, alat tradisional Pak. Kalau yang modernnya paling cap elektrik paling. Oh, yang elektrik itu ya. Untuk teknologi yang digunakan masih tradisional atau modern Pak? Tradisional Pak untuk ini. Paling untuk chemisnya yang pakai untuk elektrik. Penyemprotan ya Pak, yang sudah memakai modern. Untuk teknologi yang digunakan itu menurut Bapak membantu meningkatkan produksi atau gimana Pak? Iya Pak, kalau yang pakai elektrik itu biar cepat kita chemisnya Pak. Itu Pak ya. Untuk aspek manajemen nih Pak, siapa yang bertanggung jawab mengelola usaha kebun ini Pak? Apakah Bapak sendiri ataukah ada orang yang Bapak percayakan? Untuk itu saya sendiri yang untuk bertanggung jawab mengelola sendiri lah berarti Bapak Pak ya. Untuk ini apakah ada pembagian tugas dalam pengelolaan kebun Bapak ini Pak?
nggak ada kalau ini Pak. Nggak ada Pak ya, Bapak sendiri. Untuk pengawasan Pak, pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan yang dilakukan Pak. Kalau pengawasan biasanya saya sendiri juga Pak. Bapak sendiri Iya. juga. Oh. Untuk jumlah tenaga kerja yang Bapak gunakan di kebun Bapak ini? Biasanya kalau untuk panen 4 orang Pak. Untuk tenaga panen 4 Iya. orang. Untuk tenaga perawatan Bapak, misal pemupukan atau orangnya itu juga atau beda Pak? Orangnya tetap sama itu. Tetap sama Iya, itu Pak. 4 itu. Untuk tenaga kerja biasa berasal dari keluarga atau luar keluarga Bapak? Dari luar Pak. Luar keluarga semua Pak ya? Iya. Sistem upah yang Bapak terapkan untuk anggota-anggota Bapak Pak? Biasanya pakai sistem borong ya Pak. Oh, sistem borong, berarti sistem borong per hektar Iya. ya Pak ya, sistem borong per hektar. Untuk keterampilan yang harus dimiliki tenaga kerja Bapak, apakah Iya. ada golongan tertentu yang harus bisa seperti ini atau gimana Pak? Ya palingnya bisa panen, bisa mupuk, bisa kemis. Oh, jadi biar jadi satu gitu Iya. aja lah Pak ya. Oke Pak, untuk aspek hukum nih Pak, apakah lahan yang Bapak gunakan memiliki bukti kepemilikan yang sah Pak? Punya Pak. Punya Pak ya. Dokumen yang dimiliki terkait kepemilikan lahan ini Pak, apa Pak? Sertifikat. Sertifikat macam SHM Iya. gitu Pak ya. Usaha ini memiliki izin usaha atau tergantung dalam kelompok tani Bapak Pak? Tergabung dalam kelompok tani. Berarti gabung sama kelompok tani Iya, sekitar sekitar sini ini. Pak ya. Pernah mendapatkan pembinaan Pak atau dari instansi pemerintahan sebelumnya Pak? Pernah Pak. Pernah Pak ya. Usaha ini mengikuti aturan terkait lingkungan atau dan pertanian Pak? Iya Pak, Mengikuti Pak ya. Iya. Untuk aspek sosial nih Pak, ekonomi dan budaya. Apakah usaha kebun kelapa sawit ini membuka lapangan pekerja bagi masyarakat sekitar Pak? membuka Pak. Membuka Pak ya. Berapa banyak masyarakat sekitar yang bekerja di kebun ini Pak? Ya orang Pak tadi itu. Orang 4 tadi Pak ya. Apakah usaha ini meningkatkan pendapatan keluarga menurut Bapak? Iya Pak, meningkat Pak. Usaha ini memberikan manfaat ekonomi kah bagi masyarakat sekitar Pak menurut Bapak? Iya Pak. Bagaimana hubungan usaha kebun dengan masyarakat sekitar menurut Bapak? Baik Pak kalau untuk masyarakat sekitar kita Pak. Untuk aspek lingkungan ini Pak, apakah kegiatan usaha kebun sawit menghasilkan limbah Pak? Iya Pak. Menghasilkan ya Pak. Bagaimana cara pengelolaan limbah yang Bapak lakukan selama ini Pak? Kalau untuk limbah biasanya didaur ulang Pak, jadi pupuk dan kompos Pak. Oh, biasanya Bapak daur ulang kembali lagi ke tanaman itu lagi Iya. Pak ya. Untuk ini apakah terdapat dampak positif terhadap lingkungan? Ya, tidak ada tuh Pak. Dampak negatifnya Pak? Ada. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan Pak? Biasanya pendekatan ekonomi sirkulasi dan pengelolaan limbah terpadu Pak. Untuk bagaimana pengelolaan penggunaan pupuk dan pestisida agar tidak mencemari lingkungan menurut Bapak? Biasanya pada prinsip 5T Pak. Tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, tepat waktu, sama tepat sasaran Pak. Oke Pak, ini Pak pertanyaan penutup nih Pak. Apa kendala utama yang Bapak hadapi dalam usaha kebun kelapa sawit ini? Biasanya pada musim penghujan ya Pak. Musim penghujan Pak ya, Ya, paling banjir. evakuasi Ya. buahnya Pak ya, Jalan evakuasi kan. buahnya yang agak sulit Pak ya. Bagaimana harapan Bapak terhadap perkembangan usaha ini di masa mendatang? Ya agar lebih baik Pak untuk harga TPS-nya kan Pak, agar lebih naik lagi. Menurut Bapak, apakah usaha kebun kelapa sawit ini masih layak dikembangkan atau ya berjalan seperti ini aja lah? Masih layak Pak dikembangkan. Masih layak Pak Ya. untuk dikembangkan. Saran Pak, apa yang ingin disampaikan untuk pengembangan usaha kebun kelapa sawit? Ya untuk itu, untuk petani-petani itu semuanya semangat lah Pak. Lebih semangat lagi untuk kita ini kan Pak. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya tanyakan tadi kepada Bapak Rizky. Sebelumnya saya terima kasih Pak atas wawancara Pak. Ya. Pada hari ini udah mengganggu aktivitas Bapak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.